Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Raflina Dwi Mulyani, Fajarina Nur Amalia, Winditya Astuti, Rima Melati Setiani, Anti Aryani, Nada Nabila, Hovifa Sangadah, dan Rara Indira yang berjudul menghitung analisis kredit. Pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu cara penghitungan kelayakan kredit pada suatu usaha atau kelompok organisasi. Dalam hal ini, penilaian berdasarkan kemampuan pada suatu perusahaan dengan menghargai segala kewajiban keuangan. Tujuan analisis kredit ialah untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai calon peminjam dan sejumlah fasilitas yang dimiliki dari si peminjam yang akan diajukan dan guna memperhitungkan kadar resiko. Fungsi analisis kredit. Yang pertama, agar dapat dijadikan sebuah landasan dasar bagi pihak bank, maka dalam penentuan tingkat suku bunga pada kredit diajukan dan dijaminan yang diisyaratkan agar sekiranya mudah dipenuhi oleh nasabah. Yang kedua, sarana untuk mengantisipasi resiko yang nantinya akan dihadapi oleh pihak bank. Yang ketiga, merupakan syarat kredit dan juga sebuah sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan oleh pihak pemimpin atau redaksi bank dalam proses menetapkan suatu keputusan. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai alat informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi kredit. Saya, Viva Saada, akan melanjutkan hasil presentasi berikutnya. Pertimbangan analisis kredit. 1. Keamanan kredit atau safety, artinya harus benar-benar berhati-hati diyakini bahwa kredit dapat dilunasi kembali. 2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability, bahwa kredit akan digunakan dengan tujuan sejalan dengan sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 3. Menguntungkan atau profitable, baik bagi bank berupa penghasil bunga maupun nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Prinsip 5C dalam analisis kredit. 1. Karakter atau watak, mengumpulkan informasi dan referensi nasabah dan bank-bank lainnya mengenai perilaku, kejujuran, keadilan, pergaulan, dan ketaatan memenuhi pembayaran transaksi. 2. Kapasiti atau kemampuan, memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu yang disepakati. 3. Kapital atau modal, jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. 4. Condition atau kondisi, situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran perusahaan debitur. 5. Kolateral atau jaminan, solusi terakhir untuk menutup risiko kredit jika terjadi gagal bayar. Menghitung analisis kredit. 1. Likuiditas modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek dianggap periode hingga 1 tahun meski jangka waktu itu dikaitkan siklus operasi normal suatu perusahaan. Modal kejar merupakan likuiditas yang banyak digunakan. Modal kejar adalah selisih aset lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditor. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang secara wajar dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun. Akun neraca biasanya memasukkan kas, efek, surat berharga atau sekuritas yang jatuh tempo dalam 1 tahun fiskal ke depan, piutang, persediaan, dan beban bayar di muka sebagai aset lancar. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu yang relatif pendek, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya mencakup utang usaha, hasil bayar, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, dan bagian lancar utang jangka panjang. Ukuran likuiditas modal kerja, perjanjian pinjaman dan obligasi seringkali mencakup persyaratan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum.
Analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi investasi. Badan pemerintah menghitung total modal kerja perusahaan untuk membuat peraturan dan kebijakan. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Relevansi rasio lancar. Alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencangkup kemampuan untuk mengukur. Yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Yang kedua, penyangga saat terjadi kerugian. Yang ketiga, cadangan dana likuid. Keterbatasan rasio lancar. Langkah pertama dalam evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu dengan menguji nilai pembilang dan nilai penyebut. Pembilang dari rasio, yang pertama yaitu kas, yang kedua efek yang diperdagangkan, yang ketiga piutang usaha, yang keempat persediaan, yang kelima beban dibayar di muka. Penyebut rasio lancar. Liabilitas jangka pendek adalah fokus dari rasio lancar. Liabilitas adalah sumber kas yang sama halnya dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan, kemampuan perusahaan untuk memenuhi saat jatuh tempo objek dari ukuran modal kerja. Menggunakan rasio lancar untuk analisis dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu likuiditas tergantung untuk sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan. Kemudian adalah likuiditas. Analisis komparatif. Menganalisis tren di rasio lancar sering berguna. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan dalam likuiditas atau kinerja operasional atau operasi. Manajemen rasio. Analisis harus memperhatikan manajemen tentang rasio lancar, juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekankan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Penerimaan dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Dampak dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasio lancar. Analisis rule of the thumb. Aturan yang sering diterapkan praktis jika rasio lancar adalah 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan akan sehat secara finansial. Sedangkan rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Evaluasi rasio lancar dengan aturan cenderung dilakukan karena 1. Kualitas aktivitas lancar dan komposisi kewajiban lancar. Yang lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar, atau misalnya 2 perusahaan dengan identik rasio saat ini dapat menimbulkan risiko substansial berbeda karena variasi dalam kualitas komponen modal kerja. 2. Kebutuhan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan panjang dari siklus perdagangan bersih perusahaan. Kemudian ada analisis siklus perdagangan neto. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh investasi persediaan yang diinginkan dan hubungan antara persyaratan kredit dari pemasok dan mereka diperluas ke pelanggan. Pertimbangan ini menunjukkan siklus perdagangan bersih perusahaan. Ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Kas dan setara kas merupakan aset lancar yang paling likuid. 1. Rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Langkah ini yang dikenal dengan rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai berikut. Kas plus setara
plus efek yang diperjualbelikan dibagi aktiva lancar. Makin tinggi rasio, makin liquid aset lancar. Kedua, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar, dihitung sebagai berikut. Kas plus setara kas plus efek yang diperjualbelikan dibagi kewajiban lancar. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. 1. Ukuran likuiditas piutang usaha. Kualitas dan likuiditas jangka piutang dipengaruhi oleh tingkat turnover, merajuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Likuiditas merajuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Perputaran piutang usaha. Penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Jumlah hari dalam menagih piutang. Jumlah hari dalam menagih piutang sama dengan piutang plus penjualan dibagi 360. Dengan menggunakan data consumer electronics, perhitungannya adalah piutang dibagi rata-rata penjualan bersih sama dengan 250.000 dibagi 1.200.000 dibagi 360 sama dengan 250.000 dibagi 3,33 sama dengan 75 hari. Interpretasi ukuran likuiditas piutang. Tingkat perputaran piutang dan periode penagihan akan berguna dibanding dengan rata-rata industri atau dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh perusahaan. Ketika periode penagihan dibandingkan dengan perjanjian penjualan yang diperbolehkan oleh perusahaan, kita dapat menilai sejauh mana pelanggan yang membayar tepat waktu. Misalnya, jika perjanjian kredit biasanya dijual 40 hari, maka periode pengumpulan piutang dari 75 hari mencerminkan satu atau lebih kondisi berikut. 1. Usaha penagihan yang buruk. 2. Keterlambatan pembayaran pelanggan. 3. Pelanggan dalam kesulitan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Indria Syafarani, NIM 1902010-231. Ukuran perputaran persediaan. Persediaan adalah investasi yang dilakukan untuk tujuan memperoleh kembali melalui penjualan kepada pelanggan. Pada kebanyakan perusahaan, tingkat tertentu persediaan harus disimpan karena resiko dalam penyimpanan persediaan dan mengingat bahwa persediaan selanjutnya dihapus dari kas dari piutang tersebut, maka biasanya dianggap sebagai aset lancar yang paling tidak likuid. Evaluasi likuiditas jangka pendek dan modal kerja yang melibatkan persediaan harus menyatakan evaluasi kualitas dan likuiditas persediaan. Ukuran perputaran persediaan adalah alat yang sangat baik untuk analisis ini. Perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata kecepatan di mana persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai berikut: harga pokok penjualan per persediaan yang tersedia, kemudian jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran lain perputaran persediaan berguna dalam menilai pembelian dan produksi. Kebijakan perusahaan adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan dihitung sebagai berikut: persediaan dibagi harga pokok penjualan per 360. Selanjutnya, interpretasi perputaran persediaan. Rasio lancar memperlihatkan komponen aset lancar sebagai sumber dana untuk berpotensi melunasi kewajiban lancar. Dilihat dari pandangan sama, rasio perputaran persediaan memberikan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan aktiva lancar. Kualitas persediaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan membuang persediaan. Likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar untuk alasan sebagai berikut. 1. Liabilitas jangka pendek digunakan
dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. Yang kedua, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kemudian, jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Rata-rata jumlah hari utang yang beredar sama dengan utang usaha per beban pokok penjualan dibagi 360. Ukuran likuiditas tambahan. Komposisi aset lancar, rasio cepat, ukuran arus kas, fleksibilitas keuangan, diskusi analisis manajemen, analisis bagaimana jika. Kemudian pentingnya struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Karakteristik utang dan ekuitas. Kepentingan untuk menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Ekuitas atau equity mengacu pada risiko modal suatu perusahaan. Karakteristik modal mencangkup pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Kedua, biasanya bersifat permanen, tangguh di saat-saat sulit, dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Motivasi untuk modal utang. Bunga atas sebagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil atas aset operasi neto. Kelebihan imbal hasil adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Kemudian bunga adalah beban yang dapat dikurangi dengan pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dengan pajak. Konsep leverage keuangan. Perusahaan yang dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Selain keuntungan dari kelebihan pengembalian untuk leverage keuangan dan bunga yang dapat mengurangi opsi pajak, posisi utang jangka panjang dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Oke, slide selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Antara lain, 1. Pajak penghasilan tangguhan. Pajak sebagai utang atau ekuitas tergantung pada sifat tangguhan, pengalaman akun di masa lalu, dan kemungkinan pembalikan di masa depan. Kedua yaitu sewa guna usaha operasi. Saat ini praktik akuntansi mewajibkan sebagian besar pendanaan sewa guna jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan disajikan sebagai utang. Ketiga yaitu pendanaan di luar neraca. Beberapa cara untuk melakukan hal seperti ini: perjanjian pendanaan di luar neraca menggunakan entitas bertujuan khusus dan investasi metode ekuitas. Keempat yaitu kewajiban kontingen. Umumnya, cadangan yang menimbulkan beban terhadap laba juga dianggap sebagai kewajiban. Kelima, hak minoritas. Akun ini bukan kewajiban seperti utang karena tidak ada kewajiban untuk membayar dividen. Keenam yaitu utang yang dapat dikonversi, biasanya disajikan sebagai kewajiban lainnya. Ketujuh, saham preferen. Oke, selanjutnya yaitu komposisi struktur modal dan solvabilitas. Risiko fundamental struktur modal dengan utang adalah risiko tidak cukupnya kas pada saat-saat sulit. Antara lain, 1. Laporan common size dalam analisis solvabilitas, yaitu alat komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Kedua yaitu ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, yaitu rasio struktur modal merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Rasio yang umum digunakan adalah
total utang terhadap total modal. Rumus rasio total utang yaitu total debt per total kapital. Selanjutnya yaitu total utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya total debt per shareholders equity. Selanjutnya, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang atau kewajiban tak lancar terhadap modal ekuitas. Rumusnya long term debt per shareholders equity. Selanjutnya, utang jangka pendek terhadap total utang merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Biasanya terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya mengukur resiko struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Kemudian, ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Kemudian, cakupan laba. Salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana tidak berubah atau meningkat. Pembatasan ini menyorot pentingnya peranan cukupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Hubungan laba dengan beban tetap. Hubungan antara laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumusnya adalah earning available for fixed charge dibagi fixed charge. Kemudian menghitung beban tetap. Bunga yang timbul merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul akibat utang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayar karena 1. Perubahan utang bunga, 2. Kapitalisasi bunga yang disajikan bersih, 3. Amortisi diskon dan premium. Kemudian bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Saat sewa dikapitalisasi, bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Persyaratan dividen saham proferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induk. Rumusnya adalah preferred stock dividend requirement dibagi 1 dikurangi effective tax per head, seperti yang dilihat pada PowerPoint. Kemudian persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Pada kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Kemudian jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Kemudian beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa langka panjang dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Beban tambahan yang tidak langsung terkait dengan utang tetapi dianggap komitmen jangka panjang yang bersifat tetap adalah kontrak pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan jumlahnya di atas persyaratan normal. Saya Raflina Dwi Mulyani akan melanjutkan slide berikutnya. Menghitung laba terhadap beban tetap untuk memudahkan penyajian. 2 pos cadangan tidak dimasukkan ke dalam rasio di atas, tapi pos ini perlu dimasukkan dalam rasio jika ada kerugian anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Harus diperhitungkan secara keseluruhan saat menghitung laba. Kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan ke laba, kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin oleh perusahaan. Analisis periode penagihan bunga. Meskipun perhitungannya sederhana,
Rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Income plus tax expense plus interest expense bagi interest expense. Hubungan laba terhadap hubungan arus kas dengan beban tetap. Arus kas dengan beban tetap, perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai. Sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan ini. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio ini dihitung dengan menggunakan kas dari operasi sebagai pembilang, sebagai ganti dari laba pada rasio laba terhadap beban tetap. Kas dari operasi disajikan pada laporan arus kas. Pre-tax operating plus adjustment bagi fixed charge. Kas dari operasi yang permanen, hubungan antara arus kas operasi perusahaan dengan beban tetap penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis saham preferen seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis ini serupa dengan analisis bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preferen dalam beban tetap. Karena dividen saham preferen bukan merupakan pengurang pajak, dividen harus dibayar dengan laba setelah pajak. Rasio ini dihitung dengan Anda dapat melihat dalam tabel di atas. Lanjutan. Jika terdapat 2 atau lebih jenis saham preferen beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferen yang telah diterbitkan sebelumnya. Interpretasi ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara cakupan laba dengan tingkat gagal bayar utang, yaitu makin tinggi cakupan makin rendah tingkat gagal bayar. Pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Makin stabil pola laba perusahaan, makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Ketidakpastian dapat menyebabkan perlunya rasio cakupan laba yang lebih tinggi. Baik variabilitas laba maupun daya tahan laba merupakan ukuran umum dari ketidakpastian ini sepanjang waktu. Pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba dalam menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Hitungan rasio laba terhadap cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Pengeluaran 3 pos tersebut menghasilkan arus kas yang kurang berfluktuasi, juga mengeluarkan komponen penting yang merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan. Kualitas laba merupakan faktor penting lainnya. Risiko dan pengambilan struktur modal suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian. Pemegang saham dengan meningkatkan utang, mengganti ekuitas dan utang, sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengambilan. Selesai.